Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan oleh para ulama. Tanggal 22 Oktober merujuk pada satu peristiwa bersejarah, yakni seruan yang dibacakan oleh pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Halo, berjumpa lagi dengan kami di Mahida Podcast. Di episode kali ini bertepatan sekali ya dengan bulan Oktober, dan pastinya di bulan ini banyak sekali acara-acara penting, yaitu salah satunya Hari Santri. Berbicara dengan Hari Santri sendiri nih, pasti banyak dari kita yang belum mengetahui banyak hal tentang Hari Santri. Nah, spesial episode kali ini kita akan membahas tentang Hari Santri. By the way, kita belum kenalan ya, padahal ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu dengan senang hati perkenalkan, saya Nadia, dan tentunya saya tidak sendiri karena di depan saya ada Kak Vela. Halo Kak Vela. Halo Kak. Ya Kak, hari ini kita akan membahas berbincang-bincang tentang Hari Santri nih Kak. Iya bener banget nih Kak. Membahas tentang Hari Santri sendiri ya Kak. Tentunya kali ini kita telah mendatangkan seorang narasumber luar biasa nih Kak. Beliau adalah seorang figur masyarakat, seorang penceramah juga, dan bagi wilayah Duku Seti dan sekitarnya nih Kak, beliau ini udah terkenal banget. Selain itu beliau adalah guru senior di MA Manahijul Huda Ngagel nih Kak. Pasti pada bertanya-tanya gitu kan, siapa beliau gitu. Ya, beliau adalah Bapak Kiai Muslim As-Salami dari Kedawung Duku Seti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya Kak ya. Ya Pak. Ya, berhubungan dengan podcast kali ini kita akan membahas tentang Hari Santri nih Pak. Tentunya kita mau menanyakan banyak hal soal Hari Santri nih, karena saya yakin ya Kak Nadia ya, banyak dari kita yang masih minim pengetahuannya soal Hari Santri. Ngomong-ngomong soal Hari Santri sendiri ya Pak, kita taunya Hari Santri itu diperingati pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Tapi kan pasti ada gitu alasan atau latar belakang dimunculkannya Hari Santri. Memangnya apa sih Pak latar belakang dimunculkannya Hari Santri di Indonesia sendiri itu Pak? Monggo Pak. Iya, terima kasih. Untuk menjawab ini, sebetulnya Hari Santri ini adanya baru sekitar 7 tahun ya, atau 8 ini menjelang 7, kita peringati 7 kali dari 2015 di saat awal Pak Jokowi menjadi presiden di periode awal, beliau menjadi presiden di periode pertama. Itu sebetulnya Hari Santri ini muncul karena ada berbagai masukan atau bahkan desakan agar memori yang luar biasa atau sejarah yang luar biasa ini tidak terabaikan, tidak terlupakan. Jadi akhirnya sebagian para tokoh masyarakat Indonesia, para santri, para generasi muda, ya para aktivis ini meminta kepada pemerintah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan dengan jasa para pendahulu kita, yang antara lain itu setelah Indonesia merdeka ini tidak serta-merta negeri kita aman kan begitu ya. Jadi karena Belanda pulang, Jepang pulang, Indonesia merdeka, apakah Belanda dan para sekutunya itu kemudian mereka puas dengan Indonesia merdeka? Ternyata tidak. Bahkan Belanda membawa teman-teman yang lain, yaitu yang disebut pasukan sekutu, ada Inggris ya, ada Amerika, ada Rusia dan sebagainya, datang lagi ke Indonesia pada awal kemerdekaan.
Akhirnya karena situasi negara ini tidak aman, akhirnya para kiai ya di Surabaya ini bertemu. Beliau ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Absullah, ada Mbah Bisi Sansuri, ada yang asem bagus itu Mbah As'ad Samsul Arifin dan kiai-kiai yang lain berkumpul bersama para tokoh yang lain. Ini memberikan bahasanya resolusi jihad, artinya solusi kembali tentang jihad. Artinya beliau ini berfatwa, terutama fatwa ini dibacakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mengatakan bahwa berfatwa jihad ini wajib berdoain bagi semua rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Lah, ini dirapatkan atau diputuskan tanggal 22 Oktober tahun 1945. Tapi pada saat itu belum perang, jadi mempersiapkan diri untuk bisa melawan sekutu. Tapi diputuskan pada saat itu. Akhirnya para santri-santri ini sudah tidak sabar untuk menghadapi sekutu. Ayo Mbah Kiai, segera saja. Enggak, nanti kamu sabar. Menunggu komando, antara lain yang ketua komandonya Kiai Abbas Buntet dari Cirebon ya. Ya diputuskan akhirnya tanggal 10 November ini betul-betul terjadi perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia yang kebanyakan adalah para kaum santri yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini letupan dari keputusan Hari Santri 22 Oktober itu muncul di 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan gitu ya. Sebetulnya Hari Santri ya ada Hari Pahlawan juga itu, teman, secara spesifik secara khusus belum bernama Hari Santri, sehingga akhirnya desakan ini diterima oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober ini diumumkan di Jakarta, tepatnya di Masjid Istiqlal ya, untuk mengenang jasa mereka ya secara umum ya, artinya secara umum, secara menyeluruh. Jadi akhirnya biar jasa para kiai, para santri ini diakui oleh bangsa, oleh anak bangsa, bahkan oleh dunia ya, secara internasional. Mungkin seperti itu kira-kira yang melatar belakangi agar sejarah ini bisa dibaca untuk apa? Linutsabita bihi fu'ada, kata Allah dalam Al-Qur'an, agar untuk bisa diteladani secara komprehensif, secara menyeluruh, secara umum. Insya Allah begitu. Makasih. Mengenai Hari Santri sendiri nih ya Pak ya, mengapa kita harus ada Hari Santri Pak? Iya, terima kasih. Begini, kalau orang menikah itu ingin diramaikan tidak? Banget sih ya, pengen banget kan? Oh, masa diam-diaman begitu ya. Ini dikiaskan, kita analogkan ya. Mengapa butuh Hari Santri Pak ya? Jadi begini, jadi jasa kita besar, tetapi ketika tidak ada peringatan, kata peringatan beri kata ingat. Kalau tidak ada peringatan itu cara mengingat secara terus-menerus, secara kontinu. Kalau tidak ada peringatan, mungkin kita akan lupa. Sesuatu yang penting, yang butuh kita contoh itu akan dilupakan oleh banyak orang. Maka dibutuhkan agar sesuatu yang sudah terlewati itu teringat kembali untuk dicontoh kebaikannya, untuk diteladani, untuk diikuti. Apalagi semangatnya itu untuk kita ikuti. Maka dibutuhkan yang namanya peringatan. Jadi seperti peringatan kemerdekaan ya, hari-hari yang lain sama begitu ya. Kira-kira begitu. Kita butuh dalam bahasa Al-Qur'an wa naktubu ma qaddamu atharuhum, butuh penulisan, butuh jadi mengenang kembali apa yang sudah lewat agar generasi ini tidak lupa terhadap jasa para pendahulu kita. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Dari alasan tadi ya Pak, tentunya ada tujuan ditetapkannya Hari Santri. Memangnya apa sih Pak tujuan penetapan Hari Santri itu? Monggo Pak. Makasih. Begini ya. Ya ini saya jawab semampunya. Jadi tujuannya mestinya begini. Jadi karena sebetulnya negeri ini ada, Indonesia ini ada karena adanya santri, karena adanya terutama Nahdlatul Ulama, karena adanya Islam di Indonesia. Dari situ maka agar jasa itu tidak terlupakan. Jadi agar tidak terlupakan. Jadi bahwa kaum santri, para masyayikh, para kiai, masyarakat Islam mayoritas Indonesia ini punya andil, yang andil itu tidak dilupakan oleh para generasinya. Sehingga kita semua ini akan ingat bahwa kita ini lahir dan dibesarkan dari jasa mereka. Ini sebuah contoh bahwa Indonesia ini merdeka itu ya
persentase terbesar ya, boleh dikatakan hampir 100% itu diperjuangkan umat Islam. Sejelasnya seperti itu, walaupun tidak 100% itu. Walaupun tidak 100% dengan bukti Anda mungkin masih hafal tentang Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta itu bunyinya sebelum dianulir atau diprotes sebagian masyarakat Indonesia yang kepingin kemajemukan. Itu bahasanya kan ketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya, tapi khusus pemeluk Islam. Jadi negara ini sampai seperti itu bunyinya Piagam Jakarta karena memang para pendirinya adalah kaum muslimin, yang tidak itu hanya sebagian. Dan ini karena kita kepingin hidup tentram dengan agama lain, hidup dengan penuh kedamaian, maka akhirnya tidak apa-apa kata itu dihilangkan apa-apa. Tetapi kita tidak boleh lupa sejarah bahwa yang paling berjasa di negeri ini sebetulnya adalah kaum muslimin, adalah para santri secara khusus begitu. Maka dibutuhkan hari ini untuk diabadikan ya, diabadikan menjadi hari nasional agar diperingati oleh semua orang, biar semua orang tahu jasa para santri itu sendiri dan para masyayikh, para kiai. Terima kasih. Dari tujuan tadi ya Pak ya, Iya. mestinya ada banyak manfaat dari peringatan Hari Santri. Iya. Apa manfaat dari peringatan Hari Santri Pak? Moga Pak. Terima kasih. Ya, manfaatnya banyak. Satu, kita memahami sejarah. Yang kedua, kita memahami kebesaran Islam. Kita memahami betapa ikhlas dan gigihnya mereka yang berjuang walaupun mungkin tanpa imbalan. Ya, betapa gigihnya mereka untuk mencintai tanah air ini. Ya, yang dikatakan dalam bahasa kata mutiara, hubbul watan minal iman. Walaupun ini tidak hadis, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa bagi kita kaum muslimin terutama di Indonesia, bahwa hubbul watan minal iman, mencintai negeri ini adalah sebagian dari iman. Itu sebetulnya bukan hadis tetapi maqalah kalau tidak salah dari Malik bin Dinar, sebagaimana dijelaskan Imam Asyuti di dalam Ad-Durrul Mansurah fil Hadis Al-Mansurah, bahwa itu sebetulnya bukan hadis, tetapi akhirnya itu diabadikan ya, dilewat lagu yang didendangkan pertama kali oleh Mbah Wahab Hasbullah insyaallah, dan menjadi lagu ya halal watan itu, ya halal watan hubbul watan minal iman. Ini bukti bahwa kita semuanya diperintahkan untuk memahami, meneladani, mengingat kembali, memahami sejarah, memahami jasa, kemudian apa saja yang mereka lakukan ya, antara kegiatan-kegiatan Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang kooperatif, yang kemudian demokratis banget, yang kemudian menaruh toleransi yang luar biasa. Makanya ini agar Indonesia ini terbendung punya budaya seperti santri-santri masa lalu sampai sekarang dan seterusnya ya, insya Allah agar terhindar dari orang-orang yang radikal, dari terorisme, dari orang yang makar, orang yang tidak mencintai NKRI, orang yang tidak memahami Pancasila, orang yang tidak memahami Undang-Undang Dasar, orang yang tidak memahami kemajemukan masyarakat Indonesia. Semoga dengan adanya Hari Santri ini ada tujuan radikalisme, terorisme, ketidakcintaan terhadap tanah air semuanya itu bisa dikikis, dan kita show of us begitu ya, bahwa Indonesia itu jangan diremehkan. Santri ini besar di Indonesia, bisa ditakuti ya. Kata Al-Qur'an, wa'adulahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi adullah wa aduwakum wa akharina min dunihim wa akharina min dunihim. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti semua musuh negeri ini, termasuk teroris, radikalis, bahkan mungkin orang lain yang ingin mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Insyaallah begitu. Oke Pak, dari manfaat peringatan Hari Santri tadi ya Pak, biasanya acara apa sih yang diperingati setiap Hari Santri gitu Pak? Terima kasih. Mungkin sebagian santri-santri paham ya, tapi ini saya contohkan untuk contoh ya. Untuk contoh saya bisa memberikan contoh ini untuk di Pati itu variatif ya, variatif. Jadi terserah pokoknya kegiatan itu yang negatif, yang positif. Jadi yang positif, ide-ide itu akan muncul dari kearifan lokal masing-masing. Jadi seperti ini, seperti di Kecamatan Dukuset di Kabupaten Pati. Ini pertama itu Basul Masail tingkat MWJ, peringatan Hari Santri Basul Masail. Para santri, para kiai dikumpulkan sekecamatan ya, untuk membahas masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah kekinian ya, untuk mengatasi problem sosial kemasyarakatan. Ini sudah terlaksana kemarin ya. Kemudian ini ada rencananya nih lomba film pendek. Nah, ini ide kontemporer. Kenapa? Sekarang orang bawa Android ya. Nah, itu buat semuanya begitu, sudah memakai alat komunikasi yang semuanya serba mudah, serba canggih. Kemudian ada talkshow pesantren.
ya, talkshow pesantren. Ini belum, insya Allah tanggal 19. Kemudian ada nonton film pendek bareng, film kepahlawanan, film sang kiai, film santri, gitu. Ini biar mereka menyaksikan. Kemudian ada sepeda santai santri, hataman Al-Quran santri, gema sholawat santri, upacara hari santri, dan tentu masih banyak yang lain, yang lokal ataupun yang lokal ataupun yang tidak lokal, yang bersifat di instansi tertentu, di madrasah, di sekolah, atau yang secara serempak bersama-sama. Mulai dari tingkat tingkat nasional se-Indonesia sampai ke tingkat provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, desa, bahkan sampai tingkat RT. Mungkin ada tahlil bersama, menahlilkan para pahlawan, mungkin menjelaskan tentang cinta tanah air ya. Sebagaimana ada sebuah buku, mungkin santri-santri nanti bisa membaca buku tentang cinta tanah air yang ditulis Mbah Abdullah Muhajir dari Situbondo, yang judulnya Jumhuriyatu Indonesia fi Mizanis Syariah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kajian dalam pandangan hukum syariat. Ini luar biasa. Silahkan nanti kapan-kapan kita bisa mengkajinya secara utuh insyaallah ya. Makasih. Perlu penjelasan lebih gamblang lagi Pak yang disebut dengan santri, baik secara khusus dan mungkin pandangan yang lebih luas Pak. Iya, terima kasih. Kata santri sendiri ini sebelum lahir sudah muncul ya. Dulu kalau santri itu ya yang mukimnya di pondok ada, yang mukimnya di masjid terus ada, yang mukimnya di musola terus ada, yang di majelis taklim terus ada yang namanya santri kalong dari rumah tapi hanya datang ngaji ada, gitu? Ada santri putihan yang tekun beribadah, ada santri yang abangan yang ibadahnya belum tekun betulan ya, begitu ya. Jadi ada begitu istilahnya. Jadi ini saya akan mencoba untuk melihat dari dimensi lain ya, dari dimensi lain tentang makna santri ya. Dari dimensi bahasa dulu ya, saya bismillahirrahmanirrahim. Yang tercepat adalah dengan bahasa Inggris ya. Nah, begitu. Kita akan saat melantunkan Rasulullah kita puji, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, gitu. Itu kita katakan engkau bagi sang surya, engkau bagi bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, anta misbahus suduri, gitu. Anta misbahus suduri, engkau lentera dada kita, gitu. Ya, jadi anta iksiru wa kholi, anta misbahus suduri, engkau permata yang tak tertebus dengan harga, gitu. Anta misbahus suduri, engkau lentera dada. Itu dalam bahasa itu kan anta syamsun, anta badrun, wahai Rasulullah, engkau bagikan sang surya, engkau bagikan bulan purnama. Dari situ maka ada kata muncul sun yang artinya matahari. Siapa mataharinya? Rasulullah SAW. Nah, tree itu artinya pohon. You know bahwa tree itu pohon, the coconut tree, pohon kelapa, the banana tree, pohon pisang, the mango tree, pohon mangga ya, ada kuda-kuda tree, pohon kuda-kuda dan seterusnya ya. Sun itu artinya matahari, tree itu artinya pohon. Nah begini, kita ini berharap agar Rasulullah menjadi matahari dan kita ini bagikan pohon-pohon yang kena cahaya matahari. Anta syamsun, anta badrun. Jadi kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang mendapat cahaya dari matahari Rasulullah. Jadi kita sebagai umatnya meniru akhlaknya, meneladaninya, mencintainya, memperbanyak menyebut namanya dengan sholawat dan sebagainya. Jadi orang yang mencintai Rasulullah sehingga mendapatkan cahaya dari beliau ini namanya santri, siapapun dia. Rasulullah memberikan garis secara universal bahwa semua umatnya akan masuk surga kecuali yang tidak mau kan. Karena Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Mengapa? Dapat nur Rasulullah. Ilaman apa? Kecuali orang yang tidak mau. Kata Nabi, man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqat apa? Barang siapa tidak mau, maka dia berarti tidak mau. Ya, santri ini dari kajian bahasa Inggris saya. Yang kedua, ini dari bahasa Jawa gitu. Dari bahasa Jawa atau dari bahasa Indonesia begitu. San itu kalau saya boleh pakai kerata bahasa, itu pakai san artinya kebagusan. Tri itu artinya tiga, kebagusan yang tiga. Artinya santri itu harus mengumpulkan komposisi dari tiga aspek atau tiga komponen atau tiga elemen. Itu satu yang ditanyakan sebagaimana ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW saat Umar hadir pada saat itu. Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ya. Jibril datang atakum li'allimakum dinakum untuk mengajari agama kalian dengan berdialog begini. Dialogis itu ya. Jibril tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Nah, ini pertama. Santri itu modalnya paling pokok adalah satu
Al-iman. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya, al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Jibril, "Shadaqta, engkau benar Muhammad." Ini dinilai 100. Ini tes apa namanya? Tes interview kan. Tes interview Jibril kepada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah tidak tahu? Bukan itu, mendidik yang lain, ya, mendidik yang lain itu caranya. Maka tes interview itu penting untuk mengetahui sampai kemana batas kompetensi atau kompetensi atau kemampuan seseorang, potensi yang dimilikinya itu akan muncul di sana, akan tampak, gitu. Satu, iman. Yang kedua, lalu Jibril bilang, akhbirni ya Muhammad al-Islam, akhbirni al-Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Kanjeng Nabi bilang, al-Islamu anta syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ya bersyahadat, salat, zakat, puasa dan haji bila engkau mampu. Ini ada dua sudah, ya, yaitu iman, Islam, dan yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Sekarang ceritakan kepadaku Muhammad tentang ihsan. Ya, ihsan. Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kata Nabi. Ahsan taim sadaqta Muhammad. Jadi pertanyaan yang ketiga, Muhammad, ihsan itu apa? Ya, Rasul menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau tidak mau, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Dari konsep ini, maka santri itu orang yang melakukan kebaikan yang secara umum, secara global jumlahnya 3, itu komposisi iman, nata hati, komposisi Islam, nata tubuh kita, gerakan kita, ucapan kita, ibadah kita, muamalah kita, dan sebagainya. Kemudian ihsan, ini nata kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ketika tiga komposisi ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah tidak ada permasalahan dalam hidup yang macam-macam, yang tidak ada pertengkaran, ada macam-macam, tidak ada. Karena apa? Dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok paling akhir adalah al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sehingga muncullah nanti pengakuan seluruhnya kepada Allah bahwa kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap nafas kita, setiap kosakata kita, setiap huruf kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kira-kira yang bahasa Indonesia. Sekarang yang bahasa Arab, ya. Ini mungkin unik dan insya Allah tidak ada yang sama dengan yang lain. Tapi ini bahasa saya, bahasa musajjak. Santri itu dari bahasa Arab, dari kerata bahasa ini biasanya tafsir sufi, ya. Ulama-ulama sufi itu seperti Imam Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam tafsirnya. Tafsir Ibnu Arabi mengatakan alif lam mim itu ditafsiri. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Dan iya memang seperti itu, ya. Ada yang tafsiri Allah Latifum Majid. Sekarang santri, saya tafsirkan sin itu satirun anil uyub. Semua santri siapapun dia harus bisa menutup aib, baik aibnya dirinya atau aib orang lain. Maksudnya bisa menutup aurat tubuhnya, satu. Bisa menutup aurat, yaitu aib dari dirinya, maksiat-maksiat apapun ditutup, termasuk aib orang lain, ya, aib orang lain. Kalau ada orang bodoh, ajari dia. Kalau ada orang tidur, bangunkan dia. Kalau ada orang miskin, santuni dia. Kalau ada orang galau, hibur dia. Kalau ada orang butuh bantuan, bantu dia. Ini namanya menutup, ya, menutup. Maka satirun anil uyub, menutup aib siapapun. Maka Rasulullah secara tegas mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal kiamah. Barang siapa menutup aib orang Islam, maka aibnya akan ditutup oleh Allah besok di hari kiamat. Insya Allah seperti itu. Ini yang satirun anil uyub. Maka bisa dilakukan nanti, ya, satirun anil uyub. Kemudian santri nun naibu dawil kulub. Naibu dawil kulub artinya yang menggantikan orang-orang yang berhati bersih. Artinya santri itu besok kudu iso dadi menggantikan posisi para masyayikh, para kiai, seperti kalian ini misalnya. Usia sekian ini, besok aku iki dadi bunyai pantes ora? Aku pantas hafal Quran apa ora? Aku pantas jadi dokter Islam ora? Aku pantas jadi dokter yang hafal Al-Quran tidak? Aku pantas ndak misalnya, ya, ngajar di madrasah. Bahkan kalau guru-guru kita sudah tua, sudah mungkin besok tidak ada. Pantas ndak saya yang harus meneruskan perjuangan mereka. Dan itu harus, ya. Seperti di sekitar kita ini kan mohon maaf, beliau Pak Baidawi sudah kembali kepada Allah. Ini kan harus ada orang yang bisa yang bisa menduduki hal seperti ini, ya. Maka itu naibu dawil
kulub, yang harus bisa menggantikan posisi orang-orang yang berhati baik, berhati bersih, yang punya visi misi ke depan, yang punya visi misi futuristik, ya, membangun bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa ini, anak bangsa ini. Ini naibu dawil kulub, santri taibun anidzunub. Nah, ini yang ketiga, taibun anidzunub. Taib artinya yang bertobat yang dari berbagai dosa. Jadi santri itu tidak boleh putus asa. Ya, wala tayasu min rauhillah. Kata Al-Qur'an, wala tayasu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kau putus asa dari rahmat Allah. Karena tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur, yang kafir itu. Kita tidak boleh putus asa. Artinya taibun anidzunub, dosa apa ditobati. Dan kita tetap semangat, tidak boleh loyo, ya. Tidak boleh putus asa. Yakin bahwa semua yang kita pelajari ini penting. Semua yang kita jalani ini penting. Dan ini merupakan seperti misalnya Anda pada saat ini belum tentu kesempatan ini nanti ada datang yang sama dan sama, belum tentu itu. Ada kesempatan yang berharga. Nah, terus bina walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua nanti akan lebih baik daripada yang sekarang. Insya Allah begitu. Nanti misalnya Mbah Muslim diundang ke sini lagi, nanti mungkin bahasanya tidak seperti ini. Lebih fresh, lebih santai lagi, mungkin begitu, mungkin ya. Ini taibun anidzunub. Jadi tidak boleh putus asa. Tobat dari segala dosa. Santri tak. Terus Ra, ya, santri tak, ya. Tri ra, ya. Raji'un alimil huyub. Raji'un alimil huyub. Artinya dia harus kembali kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya. Artinya segalanya dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini ikhtiar kami. Fa idza farahta sabu wa ila rabbika farghab wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasilnya aku serahkan. Pokoknya aku bersandaran kepadamu, ya Allah. Ya ilahi anta maksudi. Engkau yang aku harapkan ridho, ya. Begitu. Jadi pokoknya kita ini hamba Allah. Contoh itu. Kalau kita kembalikan kepada Allah, suatu ketika kita dihina orang lain, kita tidak usah sakit hati, itu kan hamba Allah. Kok kamu dihina? Itu kan cara Allah untuk mengingatkan kita. Contoh ya. Jadi kita Mbah Muslim ndak iso tenan ngobrol misalnya. Itu misalnya ada orang begitu, ya Allah, terima kasih ya Allah. Mengapa? Insya Allah saya akan belajar lebih giat karena kita dihina. Betul ya? Itu begitu. Cara Allah mengingatkan kita agar kita lebih sadar itu kalau kita pernah dihina oleh orang lain. Bocah kok kiri nanti apa-apa. Ini nanti akhirnya kita mau bekerja yang luar biasa. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya. Insya Allah kami juga mampu seperti mereka. Ya? Ini raji'u alimil huyub, kita kembalikan. Kalau kita sudah taibun dari awal mau tadi santri satirun anil uyub, naibu dawil kulub, taibun anil dunub, raji'u alimul huyub, insyaallah kita akan jadi akan jadi yakutun bainal ahjari wal khubub. Kita akan jadi permata mutiara di antara biji-bijian dan bebatuan. Insyaallah itu santri. Asik banget sebetulnya. Kita bahas asik banget tuh santri, ya. Kalau dilakukan begini ya. Jadi kalau dilakukan jadinya satirun anil uyub, naibu dzawil qulub, taibun anil dzunub, raji'i alimil ghuyub, yakutun bainal khubub, yakutun bainal khubub. Ini belum ada di YouTube, belum ada insyaallah. Karena ya, kalau tuh ada itu sumbernya sama atau mungkin plagiator ya. Makasih. Ya itu begitu. Ini kisah tentang santri menurut versi saya. Ya, yang lain terserah mau maknai seperti apa ya. Yang tekun beribadah, yang bagus nutup aurat terus itu kira-kira ya, yang mendapat cahaya Rasulullah sehingga menjiwai Rasulullah dengan mengikuti jejaknya semampunya. Itu ya santri. Makasih. Oke ya. Pak, dari definisi-definisi tadi pastinya ada ya istilah panggilan untuk santri gitu. Nah, emang apa sih panggilan atau istilah panggilan untuk santri putra? Ini ikut nyanyian Malaysia. Ya, kalau nyanyian Malaysia, akang santri bersongkok putih. Lah, itu ya akang santri, mbak santri, kang santri, gitu. Ada yang ya kalau putranya Kiai kan Gus, kalau putranya putrinya Kiai Ning. Kalau yang kita paling apa? Ada yang Kang, ada yang Mbak, ada yang D, ada yang apa lagi? Tri santri atau apa lagi? Cung ya. Kalau Kiai ngundang santrinya gimana? Kang ada, D ada, ya D jarang. Kang, Mbak, itu begitu. Kecil besar diundang Kang semuanya, itu di istilah santri. Karena itu nama penghormatan ya, nama penghormatan. Loh kok ngoten Pak? Nggih. Jadi tidak boleh diberi nama yang jelek-jelek, tidak boleh ya. Diwadani tidak boleh, dosa itu. Wala tanabazu bil alqab. Jangan beri lakop yang jelek ya. Jadi begitu. Di sini kalau dulu kan ada Gus Dur, ada Bung Karno gitu. Ada istilah itu Mbak Mega gitu. Ada siapa lagi?
ya, Gus Koyum, Gus yang putra kiai, yang ada Kang Said itu Kang semuanya Kang ya, tahu ya Kang ya, itu Kang sama Mbak itu. Terserah mau undangnya siapa saya tidak tahu, ada yang undang Cong ada. Apalagi? Saya kurang tahu persis itu ya. Itu terserah napa kearifan lokal masing-masing ya. Kearifan lokal masing-masing. Mau kita undang Kang sama Mbak, Kang karo Mbak itu sudah cukup. Ya, makasih ya. Tadi kita udah membahas tentang definisi juga panggilannya ya Pak. Betul, Nah kembali lagi ke Hari Santri nih Pak. Ketika sudah ditetapkan menjadi Hari Santri, konsekuensi di Hari Santri menjadikan kita santri mempunyai tantangan yang ke depan yang lebih rumit dibandingkan dengan hari ini atau saat ini. Mungkin bisa dimulai dari tantangan santri zaman dulu dan sekarang Pak. Iya, makasih. Begini, kalau dulu ya, ini dulu ya, jadi karena teknologi belum seperti sekarang, tentu saja masalah ini lebih kompleks ya, jadi jawaban lebih komprehensif ya, semuanya lebih banyak begitu. Sebetulnya sarana prasarana lebih mudah, tapi permasalahan jauh lebih banyak. Bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil kita yang paling penting konsep kita dasari satu, iman kita, Islam kita, ihsan kita harus kuat. Yang pertama, yang kedua, konsep para nabi, sidik, amanah, tabligh, fatonah harus kita pegang. Yang ketiga, kata Imam siapa? Kata Imam Syafi'i, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi ya. Satu, jamalul ilmi wal adabi. Keindahan yang berupa ilmu itu mari kita kembangkan semampunya, sebisa mungkin. Jangan biarkan waktu ini sia-sia tanpa ada gunanya, tanpa ada pembahasan ilmiah saat terusin. Ya, yang kedua adalah adab, akhlakul karimah. Ini yang paling penting adalah jamalul ilmi wal adabi. Sekuat apa ilmu. Contoh ya, ini tak contohnya. Mungkin Anda dengan saya ini kalau baca mungkin tekun saya, mungkin saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Saya tanya, 1 bulan ini Anda sudah beli buku berapa? Buku pelajaran. Kitab? Saya bulan ini sudah beli lebih dari 4 kitab. Bulan yang lain sudah, insya Allah bulan depan terus. Setiap bulan kita beli kitab. Ini baru tadi malam baru disampuli, itu kitab Al-Uddah fi Syarh Al-Umdah Fikih Madhab Hambali, bukan Syafi'i tapi Hambali ya. Kemarin 1 minggu yang lalu kita beli Tafsir Ibnu Arabi karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi 2 jilid. Terus begitu ya. Ini yang belum datang, ini ada kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, baru di perjalanan ini insya Allah. Setiap saat terus baca terus Pak. Iya, kita waktunya untuk itu. Ya, kita ndak patek mikir macul atau mana. Yang penting bismillah, besok saya punya bekal hidup seterusnya dan seterusnya. Ya, kita hembakan ini untuk mencerdaskan anak bangsa insyaallah begitu ya. Jadi begitu. Kita ndak muluk-muluk tetapi seperti itu ya. Jadi kemarin hari ulang tahun yang 27 Agustus kemarin ya, alhamdulillah kita dapat reward dari teman-teman yang memberikan hadiah hari ulang tahun, diberi kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang 1 set 22 jilid. Kalau beli lumayan mahal. Terima kasih. Maka turun ya. Besok kalau mau hadiah pada saya, boleh, muridnya boleh. Tapi satu saya pesan, enggak usah sarung, enggak usah baju, enggak usah songkok, enggak usah sandal. Cukup kitab. Nah, lihat lemari saya yang belum ada baru boleh hadiah. Kalau sudah ada enggak boleh. Yang belum ada Anda mungkin bingung, sing durung ngono kok apa. Ya, makasih ya. Ya begitu. So, pokoknya Anda persiapkan ya sebisa mungkin, sedini mungkin, semuanya begitu. Orang sekarang kan begini ya, banyak orang karena semuanya instan itu akhirnya bermalas-malasan, betul ya. Kita menulis ya, insya Allah. Saya berikan contoh kecil. Sampai hari ini demi anak-anak semuanya saya menulis buku-buku kecil, maknai buku-buku kecil. Insya Allah sudah sekitar 15 buku. Sudah kita perbanyak, kita fotokopi, kita kalau mau ada yang mau cetak ya silahkan begitu. Sudah. Untuk apa Pak? Untuk kita pelajari anak bangsa ini biar apa? Dari sisi ilmu. 1 ilmu, 2 akhlak, dan kemudian jangan sampai tertinggal profesi yang kita kurang. Kata Imam Al-Ghazali, kita butuh profesi menjadi dokter. Kita butuh menjadi praktisi kesehatan. Kita butuh menjadi orang yang paham tentang real estate. Kita butuh orang yang paham tentang tentang teknologi. Kita butuh permesinan. Kita semuanya butuh. Kita butuh ilmu itu. Ilmu yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Kita yang butuh ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ya, kita butuh kedokteran, kita butuh teknologi, kita butuh semuanya. Tapi kita ini tertinggal. Mengapa? Kita sering bermalas. Diakui ataupun tidak, rakyat negeri ini kurang lebih 70% rakyatnya masih ogah dalam belajar, membaca, menggali, mencari informasi, mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Insya Allah begitu kesimpulan saya. Lebih
Ya, mau maju ya belajar, mau maju siang malam sing-singkan baju, baca sebanyak-banyaknya, praktekkan mampunya, kita siarkan kebaikan itu kepada orang lain biar tantangan ini bisa teratasi ya. Saya dulu pernah dikritik sebagian orang. Oh Pak, jenengan ketinggalan teknologi Pak. Kiai kudune ngerti WA. Alhamdulillah kita tahu. Ya, ya, alhamdulillah sekarang kita streaming setiap saat itu. Nah itu begitu. Demi apa? Ya demi masa depan. Ngajinya tidak boleh. Kamu kan boleh tidak hadir ke tempat saya. 1 tahun pun boleh. Di rumah saja boleh. Gitu. Oh sudah saatnya kok. Betul. Nah, kan hemat. Bisa masak sambil nyetel Androidnya, sambil goreng nasi. Bisa kan sekarang. Ngaji sambil masak, sambil nyuci piring, sambil tidur bisa. Sampai HP-nya apa? Santai-entek baterai. Betul. Bisa sekarang, ya, bisa banget, insya Allah, ya, itu begitu, insya Allah begitu. Jadi, ya kedepannya kita tentu saja, bekal harus lebih banyak kan begitu ya, dari ilmunya, sampai materi Pak, ya jelas ekonomi juga sama gitu, begini ya. Jadi kalau dalam Al-Quran kan, santri ojo kere, ya, santri ojo jangan miskin ya, santri harus jangan miskin. Bagaimana bisa mau memperjuangkan agama Allah kalau miskin, ya? Al-Quran bilang wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian dan diri kalian, itu kan begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah ya, kita sholat kita zakat. Artinya zakat kan kita punya kemampuan secara ekonomi. Gimana? Ya sudah begitu. Gimana? Lanjut. Memang seharusnya bagaimana sih Pak, sebagaimana seorang santri di masa sekarang dan masa mendatang? Ya. Bagaimana? Ya tadi. Bagaimana namanya gimana? Ngaji terus, belajar terus, dan mengikuti perkembangan. Ya, ya kalau kiai-kiai kan bilang al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah ya. Jadi kita mengikuti perkembangan teknologi seperti ini, kita pilah-pilah mana yang baik kita filter ya, kita filter yang baik kita terima, yang tidak baik kita tidak terima. Kemudian kalau ada teknologi apapun kita arahkan ke yang positif. Yang positif, kegiatan apapun kita arahkan yang ke positif. Contoh ya, jadi kalau ada orang anak-anak itu sukanya ngopi di malam hari di wifi, alangkah indahnya kalau di situ ada zikiran, ada sholawatan, ada kedai sufi kopi kan begitu ya. Ayo kini rotiban ya, lagu-lagu gilo-gilo kan tidak apa-apa misalnya begitu kan. Bagaimana kita ngisi tempat itu? Sebetulnya tempat maksiat sekalipun kalau kita bisa mendesain dengan baik, akhirnya mereka pun yang maksiat-maksiat itu sebetulnya butuh hiburan ya. Orang yang suka artis itu kan sebetulnya kan dia haus hiburan. Sebetulnya kita hibur dengan apa? Dengan suara yang indah, sholawat, Al-Quran ya, semuanya kan masih bisa ya. Bisa. Jadi kumpul-kumpul kayak gitu bisa. Itu ke depan pokoknya kita persiapkan sebanyak-banyak bekal mulai dari ilmu, dari pengalaman ya, dari antara mengakses teknologi yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pokoknya kita bahasanya lah al-insan ibnu zaman gitu ya. Maksudnya tahu? Al-insan ibnu manusia adalah anak masa. Manusia adalah anak masa. Ya. Makanya mungkin kita boleh bersarung, boleh bersongkok begini, boleh berbaju begini, tetapi cara kita berpikir harus futuristik. Maksudnya paham ya? Jauh ke depan, begitu ya, jauh ke depan. Mengapa jauh ke depan? Karena hidup di era sekarang ini beda dengan era besok dan era yang kemarin kita. Mulai Kanjeng Nabi mengatakan adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajari anak-anakmu adab, ajari ilmu karena mereka akan hidup yang beda dengan zamanmu. Ya, mbahmu karo saiki terus selalu beda. Mbahnya dengan kita sudah beda ya. Mbahnya sampean dhisik kondo, ibumu dikawinno saat muda. Saiki kamu belum pantes. Ya, betul kan? Gak saatnya dulu mbah, pokoknya aku nek durung 20 tahun cawe dok mau nikah. Sing lanang sampai 30 mbah pokoknya. Kan begitu ya. Untuk apa? Untuk ilmu. Untuk apa? Untuk perjuangan. Untuk apa? Untuk anak bangsa. Untuk bangsa ini, negeri ini ya. Kita berdoa saja semoga negeri ini memang dijaga oleh Allah. Menjadi negeri yang percontohan di seluruh dunia. Sebagaimana kata Mbah Maimun, insya Allah Indonesia yang akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya para santri, para generasi muda harus memahami kebutuhan, memahami budaya, memahami kearifan dan seterusnya yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini, insya Allah. Iya, oke Pak. Tadi kita udah membahas soal tadi ya, bagaimana seorang santri juga. Nah Pak, pastinya seorang santri mempunyai bakat atau potensi dalam dirinya yang mungkin mau mengembangkan potensi itu. Iya, silakan. Ya, bagaimana dengan santri yang berpolitik itu Pak? Oh, politik boleh. Terima kasih ya. Jadi berpolitik itu kan begini. Ada yang politik secara kultural, ada yang struktural.
Kalau secara struktural ya jadi calon DPR, jadi anggota begini-begini ya, masuk di jajaran apa birokrasi kan gitu ya. Itu boleh, enggak apa-apa. Bila mana di sana tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar dan ingin menjaga negeri ini, ingin memperbaiki negeri ini. Itu adalah tugas yang mulia, akan jadi imamun adilun yang besok di padang mahsyar akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam bahasa ulama itu ada mengatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya. Jadi nopo tegaknya bumi ini, tegaknya negeri ini bi arba'ati asya. Karena ada 4 pilar yang besar, 4 komponen, 4 organ ya, 4 komponen, 4 pilar yang besar. Satu bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini kunci yang pertama ya. Para guru, para dosen, para masyayikh, para kiai, para tenaga pengajar, semuanya ini satu ilmu. Yang kedua wa adlil umara, keadilan para pejabat, para birokrasi. Bagaimana bisa adil kalau yang jadi itu orang yang tidak paham agama Allah, orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau presidennya itu ulama, santri ya, menterinya begitu, gubernurnya begitu, bupatinya begitu, camat sampai ketua RT-nya juga orang yang paham agama Allah. Insya Allah negeri ini betul akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berpolitik tidak apa-apa gitu. Bila mana tidak menyeret dia kepada kehancuran. Kalau malah jadi kehancuran justru merugikan bangsa, merugikan rakyat ya enggak, tentu saja kita. Tapi tadi yang ketiga wasakhawatil aghniya. Orang yang kaya-kaya itu harus peduli kepada sesama. Yang keempat yang miskin-miskin itu harus tekun berdoa ya. Mohon jenenge bahasanya itu harus mendukung negeri ini, tidak anarkis ya. Kok senengane anarkis, senengane mengganggu stabilitas, keamanan dan sebagainya, tidak seperti itu. Ada 4 pilar, 1 ilmil ulama, 2 adilul umara, 3 sakhawatil aghniya, 4 du'ail fuqara ya, doa orang-orang miskin yang insyaallah akan dijabai oleh Allah. Ini seperti itu. Santri berpolitik tidak apa-apa ya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ya, Nabi Dawud menjadi raja, Nabi Sulaiman menjadi raja, Nabi Yusuf menjadi raja. Apakah itu tidak berpolitik? Nama berpolitik ya. Umar jadi khalifah kita. Umar bin Abdul Aziz khalifah, Utsman khalifah ya. Kanjeng Nabi pun juga kepala negara, kecuali jenis pembawa risalah atau kerasulan. Jangan dikira Kanjeng Nabi ketua panglima perang Kanjeng Nabi. Jangan kepala negara sekaligus. Dan itu namanya berpolitik. Ya enggak apa-apa, kita menjadi apa terserah. Sampai jadi bulurah ya apa-apa. Andai kan semuanya dan enggak apa-apa. Yang penting berguna kita. Itu berguna kepada bangsa ini. Ya. Bagaimana? Ya memang seperti itu. Boleh ya. Jangan larut ya. Nah, boleh tapi jangan larut. Ya. Bagaimana? Sedangkan bagaimana Pak dengan santri yang ber-IT? Sudah mesti sekarang. Tidak hanya santri saja gitu. Semua sekarang harus pakai IT. Tanpa IT tidak mungkin. Karena al-insan ibnu zaman. Saya katakan tadi, manusia adalah anak masa, gitu. Anak masa. Kalau Anda tidak mengikuti zaman akan tergelintir. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam ini literaturnya tak buka Anda ya. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Marahil Abid tafsir yang 2 jilid itu dikatakan likulli maidanin rijalun wa likulli maqamin maqalun. Setiap lapangan itu ada pemainnya. Nah kalau lapangan dulu mbah kita ndak butuh teknologi. Kalau lapangan kita, mbah musim roe meng kitab sing gak ono. Ya begitu kan ya. Jadi artinya bagaimana? Likul 5 komen, likul 5 maidanin rijalun. Setiap lapangan, setiap tempat arena itu harus ada pemain. Arena sekarang, pemainnya siapa? Yang jadi pemain atau jadi penonton? Kalau Anda tidak paham IT akan jadi penonton. Contoh ya, semuanya berbicara di teknologi. Kalau saya misalnya tidak ikut streaming, tidak ikut mewarnai, terus kan jadi apa? Jadi penonton. Ada semuanya kok tiba-tiba kita tidak lihat belas sama sekali, kan jadi apa? Jadi penonton. Begitu insya Allah ya. Jadi pemain kita, ya. Ya, semoga mau menjadi pemain. Sehingga kita kalau jadi pemain nanti akan menjadi pencetak atau pembawa sejarah kan begitu kan ya. Yo kita tidak hanya yang baca sejarah tapi sejarah kita dibaca oleh orang. Bagaimana kita sejarah dibaca ya. Itu seperti itu. Berarti memang ini saya contohkan. Anda mungkin paham Habib Umar bin Hafid ya, dari Yaman. Itu punya akun pribadi, ngaji streaming setiap saat. Ya ulama-ulama Al-Azhar semua, ulama-ulama sufi sekarang ya tasawuf semuanya punya punya web, punya akun yang dinikmati di seluruh dunia. Saya ini ngaji dari Mesir sama Syekh Ali Jum'ah, dulu pernah saya berteman dengan Zakir Naik gitu. Ya dan lain sebagainya, kita berteman dengan Syekh Ali Jum'ah, dengan siapa, dengan Habib semuanya ya. Jadi kita akses ya, kita akses ya. Saya berikan contoh, saya mengakses salawat yang dilantunkan Muhammad Thorik yang dari mana, dari Syria gitu. Ya semuanya boleh begitu. Boleh, memang kita harus tanpa IT kita tidak bisa berkembang maju karena semuanya kita pakai IT sekarang. Semua sarannya pakai IT, sudah zamannya gitu. Wal ahdu bil jadid aslah, mengambil yang baru yang insya Allah lebih baik.
Ya, dari tadi kita membahas soal politik juga IT ya Pak. Iya, iya, Tentunya makasih. pasti banyak juga bidang-bidang lain yang di potensi dari santri. Bagaimana Pak dengan santri yang bekerja jauh dari kehidupan santri? Ya, terima kasih. Yang jauh contoh kita, contoh kan bisa jauh tempatnya, bisa jauh profesinya. Santri masuk di pabrik sepatu. Nah, ini kan ya Bismillah. Ya tentu saja bekali dengan ilmu, dengan adab, dengan iman yang kuat, biar nanti dia di sana itu tidak terpengaruhi, tetapi malah mempengaruhi baik ya, mempengaruhi baik, bisa membawa diri, bisa mengajak orang lain menjadi baik, seperti itu. Yang bisa mengingatkan, tidak luntur. Ya, luntur atau tidak ini kan dilihat dari bekal santri itu sendiri sebelum dia menjauh dari dari lingkaran atau dari lingkungan yang serba santri dengan yang beda kan beda. Apakah dia luntur, contoh yang dulu menutup aurat kemudian hilang, kemudian yang sholatnya tekun kemudian hilang, kan tidak seperti itu. Dianjurkan, diharuskan dibekali bekal yang cukup dari ilmu. Nah, untuk apa? Agar nanti bisa mewarnai di perusahaannya, mewarnai di tempat kerjanya, mewarnai di instansi tertentunya, kan begitu ya. Sebuah contoh misalnya di sebuah kantor, di saat ini kosong pekerjaan, kalau santri kan dia bawa mushaf untuk ngaji, untuk apa dia pokoknya bisa gunakan untuk sholat duha, untuk apa semuanya bisa digunakan untuk yang positif. Kemudian yang bekerja dimanapun ini diajak untuk semua diniati baik agar dia terkontrol. Tadi yang iman, Islam dan ihsannya nih, kuncinya adalah ihsan. Ihsan. Dia merasa selalu dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Ya, yang paling penting niatkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, apapun profesinya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh bekerja, Islam mengapresiasi kerja. Kanjeng Nabi mengatakan al-muktasib kal mujahid fisabilillah. Orang yang bekerja itu bagikan orang yang jihad fisabilillah. Itu kan apresiasi Islam ya. Ini ada contoh lagi misalnya. Jadi tolabul halal fardhatun ba'dal fardhah. Mencari rezeki yang halal adalah fardu setelah sholat fardu. Artinya kita mesti harus bekerja. Maka kita kasab, budgaya, kudu budgaya kita. Pak ado Pak, ya harus dipertahankan. Kalau kelenter Pak, ya naudzubillah min dzalik. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadilah. Kalau Allah tunjukkan ya sudah tunjukkan, tidak ada yang menjadikan dia tersesat. Tapi memang kalau jalannya dia seperti itu, ini ada sebuah cerita ya. Ada sahabat Nabi yang untuk menghindari waktu masih berapa ini? Berapa menit? Tidak apa-apa? 2 menit, 3 menit. Ada sahabat Nabi yang untuk menghindari fitnah dari kafir Quraisy, akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah itu mana? Di Afrika, di Ethiopia ya. Pada saat hijrah itu ada orang Habasyah yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam, termasuk rajanya, Raja Najasyi. Itu ikut masuk Islam karena apa? Masuk Islam walaupun belum ketemu Rasulullah. Karena apa? Ikut para sahabat yang hijrah ke sana, melihat kemuliaan Islam, masuk Islam. Tetapi ada satu atau berapa ya? Satu yang kalau tidak salah, sahabat Rasulullah justru malah masuk Nasrani. Jadi Jadi Nasrani, karena orang Habasyah agamanya Nasrani. Najasyi dulu Nasrani, jadi masuk Islam. Orang sana itu Nasrani, hampir semuanya Nasrani. Kemudian masuk Islam. Jadi termasuk rajanya. Tapi ada sahabat Rasulullah yang hijrah dari Makkah ke Habasyah malah murtad ya, ada begitu ya nasibnya kan. Janjinya kan untuk mempertahankan iman ya, lari dari Mekah dari siksaan kaum Quraisy untuk menuju mana? Untuk menuju Habasyah. Janjinya kan ben imane kuat, tetapi malah berbalik yo. Itu ya sudah, itu dzalika takdirul azizil alim. Itulah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar maksimal, hasil terserah, kita serahkan kepada Allah. Wa fawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih Pak, pasti Iya. Bapak Yo ndak terakhir tuh, besok disambung lagi. Boleh Ya, Pak. ya. Lanjutan Pak gitu. Jangan bilang yang terakhir ya. Saya tidak suka dengan bahasa yang terakhir. Karena insya Allah kita akan ketemu dan seterusnya ya. Ya. Bapak pasti mempunyai banyak harapan dan saran-saran untuk santri ke depan. Apa sih Pak harapan Bapak dan saran-saran Bapak untuk santri ke depan? Iya, sebetulnya sederhana. Ya. Ikhtiarlah semaksimal mungkin. Gunakan kenikmatan sebaik-baiknya. Kita diberi mata, telinga, hati, pikiran, otak, tubuh, seluruhnya gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kemanfaatan pribadi ataupun orang lain. Yakini bahwa bila engkau melayani pasti kau akan dilayani. Man khodama khudima, man zaro'a hasada. Bila kau menanam pasti kau akan
panen. Manjada wajada. Bila kau sungguh-sungguh pasti ada jalan. Allah akan janji walladzina jahadu fina lanahdiyanahum sublana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang ikhtiar semaksimal mungkin. Yakin kalau memang betulan yakin ya. Bahasanya Mbah Yai Asror Thohir dulu polwo dadi kotane sing wis dadi nyatane. Nah, paham ya? Polwo dadi kotane sing wis dadi nyatane ya. Itu begitu. Orang-orang yang sukses mesti melalui liku-liku yang luar biasa. Ya, lihat sejarahnya, lihat asal usulnya, nanti engkau akan memahaminya secara utuh. Insyaallah begitu. Baca masa lalu, baca masa sekarang, dan baca indikasi masa depan. Nah, gitu insyaallah. Ya Pak, dari penjelasan tadi ya Kak Nadia, ternyata banyak banget dari kita yang baru tahu nih. Dan udah lama ya Pak diskusi kita pada hari ini soal santri. Sampai-sampai kita dibuat melongo dengan penjelasan-penjelasan yang telah Bapak berikan nih. Memang satu hal kalau dibahas itu kadang sampai lupa waktu ya Pak ya. Makasih, Dan makasih, saya makasih. dibuat nagih pengen nanya terus. Iya, boleh. Tapi karena Tapi kita kan udah Pak, dari tadi ya makasih. Pak, dan banyak banget pengetahuan, informasi juga penjelasan tentang Hari Santri juga santri sendiri. Karena itu Pak, terima kasih Iya, banget sama-sama, atas sama-sama, ilmunya sama-sama. juga waktunya Ya, untuk Ibu Ayu. pembahasan kali ini. Kak, soal Hari Santri ternyata begitu luas ya Kak ya. Dan kebetulan banget ya Kak, kita mau memperingati Hari Santri. Tentunya kita sebagai anak-anak muda harus bisa meneladani semangat jihad para santri mempertahankan Indonesia. Dan semoga kita juga teman-teman di rumah selalu berada dalam lindungannya nih Kak. Amin. Oke, sepertinya pembahasan kita kali ini udah sejam lebih ya. Oke, makasih. Dan waktunya kami undur diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami di episode kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri, saya Nadia dan teman saya Vela. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.